Bab 050. Boleh aku upload terus tag kakak? Boleh dong. Tag juga IG Ivory. Lumayan kan dapat site gratis dari selebgram. Hahaha, tapi aku belum masa terkenal itu. Siap untuk menggemparkan acara hari ini? Tanya Jen sambil merapikan blazernya. Delia tertawa dan mengangguk. Siap. Sangat siap. Akhirnya tiba jadwal Lunch and Gathering. Acara ini diadakan di tempat semi-outdoor. Di taman terbuka tapi beratap. 79. Atapnya terbuat dari rangka-rangka kanopi dan besi berwarna putih dihiasi dengan bunga-bunga segar yang menjalar. Bunga-bunga itu didominasi warna putih, biru lembut, dan sedikit aksen ungu, selaras dengan tema acara. Untuk tempat duduk, dibagi menjadi beberapa meja. Setiap meja terdapat 6 kursi. Di tengah meja, dihias dengan vas bunga. Kombinasi warna biru pucat, putih, dan hijau daun membuat tampilan meja terlihat anggun. Wow, Delia tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Di sekelilingnya, para desainer ternama sudah memenuhi area acara. Mereka mengenakan busana terbaik mereka, anggun, elegan, dan berkelas. Beberapa dari mereka tengah berbincang dengan santai, sementara yang lain melihat-lihat display majalah dan katalog dari setiap. Aku nggak ngangka bisa hadir di acara bergengsi ini. Aku gugup banget, seru Delia. Dulu, aku juga gugup. Seiring berjalannya waktu setelah menghadiri banyak acara, jadi terbiasa. Delia mengangguk, Kak lihat-lihat majalah yuk, Kak. Selain meja untuk makan, di sini juga disediakan 2 meja panjang untuk memamerkan majalah dan katalog dari setiap brand. Perhatikan baik-baik cara mereka berinteraksi satu sama lain, perhatikan bahasa tubuh, intonasi bicara dan ekspresi mereka. Ini akan jadi pelajaran penting untuk kami saat bersosialisasi ke depannya. Baik, Kak. Di sini, selain bisa bertemu dengan desainer-desainer hebat, kita juga bisa membangun relasi. Biasanya, setelah acara seperti ini, banyak kontrak kerja terjalin sesama brand. Delia mengangguk, mendengarkan baik-baik nasihat demi nasihat Kak Jen. Perempuan berusia 30 tahun ini sangat baik, tidak pelit ilmu. Sejak Delia pertama kali masuk kerja sampai sekarang Kak Jen membimbingnya dengan baik. Ayo kita mulai mengobrol dengan mereka. Bisa bahasa Inggris kan? Tanya Jen. Lumayan bisa. Coba jelaskan fashion model ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jen menunjuk foto model di salah satu majalah. Usahakan menggunakan bahasa yang semi-formal dan santai. Delia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Gaun ini memiliki desain yang elegan dan modern. Bahannya dari satin, yang memberikan efek berkilau dan mewah saat terkena cahaya. Potongan asimetris di bagian bawah memberikan kesan dinamis dan berbeda dari gaun biasanya. Draperi di pinggang membantu menciptakan siluet tubuh yang lebih ramping, sementara belahan tinggi menambahkan sentuhan berani namun tetap anggun. Secara keseluruhan, ini adalah gaun yang cocok untuk acara formal atau red carpet. Jen mengangguk puas. Bagus. Sekarang coba dalam bahasa Inggris. Delia meneguk ludah sebentar, lalu mulai berbicara dengan nada percaya diri. This gown has an elegant and modern design. It is made of satin,
we gives a shiny and luxurious effect when exposed to light. The asymmetrical cut at the bottom creates a dynamic look, making it different from regular dresses. The drapery at the waist helps to enhance a slimmer silhouette, while the high slit add a bold yet graceful touch. Overall, this is a perfect gown for formal events or a red carpet appearance. 80. Jen tersenyum lebar dan menepuk pundak Delia. Good. Intonasi kamu bagus, pilihan katanya juga pas. Tinggal tambah sedikit improvisasi dan kamu bisa berbicara lebih natural. Oh ya, jangan lupa menatap mata lawan bicara. Harus percaya diri. Baik, Kak. Delia tersenyum lega. Walaupun awalnya gugup, ia merasa lebih percaya diri sekarang. Base Camp. Sejak tadi Delima mondar-mandir di base camp, menunggu kedatangan Lukas. Selama 2 hari ini Lukas tidak merespon chat atau teleponnya sama sekali. Persahabatannya dengan Sonya dan Elina sudah tidak bisa diharapkan lagi. Ternyata Sonya yang mengirimkan foto-foto itu pada Adrian. Sonya juga mengirimkan foto itu padanya dan mengancam akan terus mengganggu hidup Delima. Apalagi Sonya sudah mengetahui kebohongannya tentang Delia dan Randy. Bagaimana bisa persahabatanku dengan mereka hancur begini? Dulu Lukas selalu ada untukku. Sonya dan Elina selalu membelaku, Raihan selalu bijak dan melindungiku. Tapi sekarang mereka mengabaikanku. Apa mereka akan kembali pada Delia? Tidak. Tidak bisa. Mereka sahabatku. Mereka punyaku. Bukan hanya sahabat-sahabatnya keluarganya Tante Regina, Om Darius dan Kak Adrian juga perlahan menjauh. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau sendiri. Aku tidak mau. Delima membuka melibat untuk yang kesekian kali chat dari Lukas. Tapi masih sama, tidak ada balasan sama sekali. Delima membuka IG, rencananya ingin DM IG Lukas tapi salah fokus dengan akun IG Delia yang buat story baru. Tanpa menunggu lama, Delima mengklik story-nya. Pemandangan indah, ruangan mewah, meja penuh hidangan mahal, dan orang-orang yang terlihat berkelas. Jantungnya berdegup kencang saat melihat Delia berdiri di tengah-tengah mereka, tersenyum percaya diri dengan gaun elegan yang membuatnya tampak bersinar. Kenapa? Delima menggigit bibir bawahnya dengan gelisah. Dia juga diusir dari rumah tapi kenapa dia kelihatan baik-baik saja? Kenapa dia malah jadi lebih sukses? Bahkan karir Delia semakin melejit. Kenapa hanya aku yang gelisah? Seharusnya Delia menangis, marah, dan depresi sekarang. Sebenarnya kenapa? Kenapa Delia masih baik-baik saja? Bahkan dia bisa menghadiri acara mewah ini. Delima lebih kaget lagi melihat ada sepotong tulisan acara itu diadakan di Singapura. Luminere Fashion 81. Spere, Singapura. Matanya membulat. Napasnya tercekat. Singapura. Delia pergi ke luar negeri. Untuk acara besar seperti ini. Apa jangan-jangan Delia beneran jadi simpanan Om? Delima kacau, pikirannya suntuk. Sampai tiba-tiba terdengar suara motor dari luar. Brem. Delima tersentak dan bergegas keluar base camp. Lukas datang. Dia datang. Begitu melihat Lukas turun dari motor dan melepas helm,
Delima langsung berlari menghamburkan diri memeluknya. Lukas, Hicks. 82. Delima tak menyangka Lukas benar-benar datang. Beberapa menit yang lalu dia sudah hopeless. Pasrah jika persahabatan mereka hancur, tapi tidak. Lukas datang untuknya. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah datang. Aku sudah menunggu kamu dari tadi. Sambil berlinangan air mata, Delima melepas pelukan. Kepalanya terdongak, menatap tepat kedua bola mata Lukas. Kamu pasti sudah lihat foto-foto yang dikirim Sonya kan? Aku nggak menyangka diam-diam Sonya membuntutiku dan diam-diam memfotoku dan Kak Darrell. Sonya juga mengirimkan foto itu pada keluargaku. Mereka mengira aku selingkuh dengan Kak Darrell dan diusir dari rumah. Mereka salah paham. Aku sudah menjelaskan. Tapi mereka tidak percaya. Lukas tidak memberikan respon apa-apa dari tadi. Hanya diam dengan sorot mata menatap lekat-lekat wajah Delima, seakan sedang menilai. Sekali lagi aku jelaskan. Ah tidak. Bahkan aku bisa menjelaskan berkali-kali sampai mulutku berbusa sampai kamu percaya padaku. Ciuman itu murni untuk mengetes perasaan Kak Darrell padaku. Awalnya aku menolak. Karena itu ciuman pertamaku. Tapi dia terus memohon, katanya ingin membuktikan perasaannya supaya tidak ragu antara aku dan Delia. Aku tidak punya pilihan lain dan membantunya. Akhirnya aku bersedia berciuman. Dan jawabannya, Kak Darrell nggak merasakan apa-apa saat menciumku. Jantungnya tidak berdebar-debar seperti saat dia mencium Delia. Begitupun aku nggak merasakan apa-apa. Tapi semuanya jadi kacau. Niat baikku membantu Kak Darrell disalahpahami oleh orang-orang di sekitarku. Terutama Sonya yang tiba-tiba menyebarkan foto itu. Tapi kamu berbeda kan? Kamu tidak akan dengan semudah itu salah paham kan? Kamu percaya padaku. Delima menggenggam kedua tangan Lukas lebih erat. Ayo kita masuk ke dalam dulu. Delima menarik tangan Lukas dan mengajaknya duduk di sofa. Pokoknya Delima harus mendapatkan kepercayaan dari Lukas. Lukas, selama tahun ini aku paling dekat denganmu. Aku paling percaya padamu. Aku juga tidak pernah menyembunyikan apapun. Aku selalu jujur. Kali ini kamu percayakan? Lukas menghembuskan napas kasar. Entahlah. Tapi jujur saja aku masih ragu. Kamu tahu perasaanku saat pertama kali melihat foto itu. Seperti ada duri yang menancap di dadaku. Aku merasa dikhianati tapi karena status kita juga cuma sahabat, aku nggak bisa marah. Tapi kamu tahu yang membuatku sangat marah? Kamu membuktikan seakan-akan semua ucapan Delia benar bahwa kamu memang berniat merebut Darrell darinya. Tidak. Semua itu nggak benar. Delima menyerongkan tubuhnya kepada Lukas. Aku nggak pernah merebut Kak Darrell dari Delia. Dan kenapa juga aku merebut Kak Darrell, tunangan dari sepupuku? Itu tindakan yang sangat tercela dan buruk. Apa menurutmu aku sejahat itu? Apa aku bisa melakukan itu? Lukas mengepalkan tangan. Kamu yang paling mengenalku, seharusnya kamu tahu aku tidak mungkin melakukan itu. Aku difitnah. 83. Hicks. Delima terisak, tangisnya pecah untuk kesekian kali.
Lukas mengepalkan tangan. Tak tega melihat Delima menangis. Tapi kemarahan di hatinya menahannya untuk menarik Delima dalam pelukan. Delima memang sudah menjelaskan alasan di balik ciuman itu. Tapi tetap saja kenapa Delima bersedia berciuman. Anggap saja Delima terpengaruh oleh Darel karena dia terlalu polos, tapi polos juga nggak sebegininya kan. Seharusnya dia tahu ciuman itu akan menyakiti hati Delia. Selama 3 hari ini, Lukas bahkan diliputi rasa bersalah pada Delia. Lukas datang ke sini ingin mendengar penjelasan langsung dari Delima. Tapi rasanya tidak bisa mengubah apapun. Lukas terlanjur kecewa. Lukas, tolong percaya padaku. Aku benar-benar sendirian sekarang. Semua orang meninggalkanku karena salah paham. Aku harus gimana sekarang? Delima, aku rasa Lukas mendelik saat tiba-tiba Delima menangkup pipinya dengan kedua tangan dan mengecup bibirnya. Delima, apa yang kamu lakukan? Lukas terkejut, membeku di tempat. Namun, Delima tak kunjung melepas tautan bibir mereka dan Lukas segera mendorongnya pelan. Delima. Ternyata benar, Delima menatap Lukas dengan mata berbinar-binar, ternyata benar aku mencintaimu. Jantungku berdebar-debar sekarang, berbeda saat Kadal menciumku. Selama ini aku ragu dengan perasaanku dan sekarang aku sudah mendapatkan jawabannya. Lukas menelan ludah. Seharusnya dia senang mendengar itu. Ternyata perempuan yang dia cintai memiliki perasaan yang sama dengannya. Tapi rasanya justru membingungkan. Lukas tiba-tiba bangkit dari sofa. Lukas, kamu mau kemana? Kamu tidak dengar tadi. Aku mencintaimu, kita bisa pacaran sekarang. Aku harus pergi sekarang. Aku baru ingat bertemu dengan pelatih sekarang. Lukas, tunggu, Lukas. Lukas melepaskan cengkraman tangan Delima dan melangkah pergi. Delima segera mengejarnya dan memeluk Lukas dari belakang. Aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu Lukas. Tolong berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon. Delia, kirim beberapa foto, a little piece of my day. Samudra, cantik. 84. Delia, makasih, aku juga merasa cantik hari ini, hehe. Samudra, gaunnya. Delia, idih. Samudra terkekeh, dia bisa membayangkan ekspresi kesal Delia. Tapi ya, dia memang cantik. Dia selalu cantik. Samudra meletakkan ponsel di meja dan fokus lagi menatap layar LED screen. Saat ini dia sedang menghadiri konferensi teknologi terbaru yang dikembangkan di Singapura. Dia datang mewakili perusahaan. Bisa dibilang sekali mendayu 2 pulau terlampaui. Samudra datang ke Singapura bukan hanya menemani Delia, tapi juga menghadiri konferensi ini. Salah satu inovasi yang paling menarik perhatian adalah Hyperlink 7, sebuah jaringan komunikasi berbasis kuantum SyncNet yang diklaim memiliki kecepatan transfer data 20 kali lebih cepat dibandingkan jaringan 6G. Teknologi ini dikembangkan oleh perusahaan raksasa Syntelone dan Neuralinker, yang sedang berlomba menjadi pemimpin dalam revolusi komunikasi global. Pak, bagaimana pandangan Anda sejauh ini tentang teknologi ini? Apa Anda akan berinvestasi? Tanya Adnan. Menarik.
Kalau benar sistem kuantum SyncNet mereka stabil dan bisa diintegrasikan ke infrastruktur yang sudah ada, ini bisa jadi revolusi komunikasi besar-besaran. Adnan mengangguk. Tapi apakah sepadan dengan risiko investasinya? Kita tahu, teknologi berbasis kuantum masih dalam tahap pengembangan. Samudra tersenyum tipis. Semua investasi selalu punya risiko. Pertanyaannya bukan apakah ada risiko, tapi apakah kita bisa mengendalikannya. Samudra kembali melihat presentasi di layar. Perwakilan dari Singtelone sedang menjelaskan bagaimana Hyperlink 7 dapat menggantikan infrastruktur jaringan lama tanpa perlu penggantian hardware besar-besaran.